Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua, para praktisi maritim, para pemain di bidang bisnis pelayaran, pemilik kapal, operator kapal, kru kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan kapal, service staff, superintenden, dan lain-lain, serta galangan kapal, serta pihak otoritas ataupun marine inspector yang saya banggakan. Izinkanlah saat ini kami, Saifuddin Tahir, dalam channel Sinau Kapal ingin berbagi perihal apa itu rantai kapal, di mana rantai kapal ini merupakan bagian dari peralatan dan perlengkapan tambat kapal, ya. Rantai kapal bentuknya seperti apa? Nah, rantai kapal ini adalah seperti ini, adalah di mana rantai kapal ini ditempatkan di satu tempat yang tidak beraturan, tapi sudah link antara satu dan yang lain. Baik kawan-kawan, kita mulai breakdown pelan-pelan, mulai dari awal pengertian daripada rantai kapal. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan chain, ya, dikenal dengan istilah chain. Kadang-kadang digunakan bersama dengan tali tambat, ya. Rantai kapal atau chain kadang-kadang digunakan dengan tali tambat atau tros, terutama untuk kapal-kapal yang besar, yang melakukan lego jangkar, biasanya bersama dengan penambatan, proses menggunakan mooring line, ya. Nah, apa itu rantai jangkar? Adalah komponen penting, ya, dalam sistem tambat kapal. Ini namanya ship mooring system, ya, yang sering digunakan bersama dengan tali tambat. Ya, tali tambat itu adalah mooring line. Jadi nanti ini ada sesi tersendiri yang membicarakan tentang mooring line, ya. Terutama untuk kapal-kapal besar untuk proses penambatan. Jadi sebenarnya rantai jangkar itu dipakai untuk lego jangkar. Lego jangkar itu tidak ada tempat untuk bertambat bagi kapal. Yang ada kapal itu menurunkan jangkarnya ke laut dan menjadi tempat penambatan, ya, menggunakan chain atau menggunakan rantai. Nah, ini adalah rantainya. Nah, sedangkan pengertian secara umum adalah sebagai berikut, ya. Ini kita kasih garis, ya, warnanya dikasih warna biru. Apa itu rantai jangkar? Rantai jangkar adalah rantai, ya, yang terbuat dari logam berat, jadi bukan terbuat dari logam yang ringan. Kalau yang logam ringan pasti mengambang di air laut karena berat jenisnya air laut 1,025. Sedangkan logam yang berat lebih besar daripada 7,85 ton per meter kubik, ya. Sehingga rantai jangkar ini terbuat dari logam yang berat, ya, untuk meningkatkan di samping berat badannya sendiri juga kekuatannya sendiri, ya, untuk menahan kapal agar stabil, ya, di laut, ya. Nah, bagaimana hubungan dengan tali tambat? Tentunya biasanya berkaitan, kalau tali tambat pasti berkaitan dengan objek lain yang ada di laut, ya. Objek lain itu bisa mooring bui, bisa dermaga, ya, itu bisa. Jadi menggunakan chain atau menggunakan tali tambat. Nah, ini bentuknya dan fungsi utamanya yaitu untuk membantu
memperkuat sistem tambat, ya. Tujuannya untuk memperkuat, ya. Dan tali rantai jangkar ini tentunya makin lama semakin aus. Keausannya ini tidak boleh kurang dari 12% daripada luas daripada rantai itu sendiri atau diameter daripada rantai itu sendiri, ya. Biasanya lebih gampangnya menggunakan diameter 0,82 kali diameter original. Kalau dia lebih kecil daripada itu, pasti rantai jangkar ini agar diganti dengan baru. Ingat, kita tidak boleh memanipulasi, melakukan markup, minta tolong kepada galangan-galangan untuk melakukan markup ukuran daripada diameter rantai jangkar yang aktual saat dilakukan pemeriksaan. Hal ini membahayakan bagi kapal kita, yang mana harga kapal kita jauh lebih mahal daripada harga rantai, ya. Harga rantai jauh lebih mahal. Sedang fungsi utamanya yaitu kembali lagi sebagai alat kekuatan, ya, mempunyai kekuatan tarik yang cukup lumayan karena terbuat dari baja yang mempunyai kekuatan tinggi dan menghindari adanya keausan. Nah, jenis-jenis rantai jangkar apa saja? Ya, jenis-jenis daripada rantai jangkar itu ternyata ada namanya rantai jangkar disebut ancor chain. Ancor chain itu seperti ini, ya. Ancor chain. Rantai yang digunakan dalam sistem untuk menghubungkan jangkar dengan kapal. Jangkar itu yang seperti arot yang menancap di dasar laut, dan kapal itu biasanya ditempatkan di chain locker. Di situ ada eye plate, eye chains yang ada di chain locker itu mengikat, dan di situ kekuatan yang cukup besar melewati hose pipe dan bisa menahan gerakan kapal karena angin maupun karena gelombang dan arus. Nah, ini namanya ancor chain, ya, ancor chain. Nah, penggunaannya untuk apa? Digunakan untuk menghubungkan jangkar dan memberikan kekuatan tarik tambahan saat berlabuh, ya. Nah, yang kedua jenisnya namanya rantai kargo, ya. Rantai kargo atau cargo chain. Apa itu? Rantai yang digunakan untuk mengamankan kargo, ya. Tidak perlu harus sama dengan rantai jangkar ancor chain tadi. Jadi ini kekuatannya biasanya lebih kecil daripada ancor chain, ya. Rantai yang digunakan untuk pengamanan kargo atau barang yang ada di atas kapal atau kontainer, biasanya memiliki ukuran kekuatan yang bervariasi namun lebih kecil, ya. Yang ketiga itu namanya mooring chain, ya. Rantai untuk tambat. Nah, seperti biasanya panjang, ya. Seperti ini, ya. Ini namanya mooring chain, ya. Diameternya lumayan besar, ya, cukup panjang, tergantung berapa segel, ya, ininya. Nah, penggunanya apa? Digunakan untuk memperkuat sistem tambat dan meningkatkan kekuatan tarik kapal. Jadi di tengah laut menggunakan mooring chain, ya. Mooring chain, ancor chain, mooring chain. Bedanya, kalau mooring itu letaknya di vertikal, kalau ancor chain itu menancap ke bawah ke arah mooring chain itu ke arah horizontal, sedangkan ancor chain itu ke arah vertikal ke bawah. Nah, yang namanya saja mooring chain artinya antara objek satu dengan objek yang lain. Jadi panjang, ya.
panjang. Biasanya kalau kapal-kapal offshore selalu menggunakan mooring chain karena keausannya harus diperhatikan. Nah, kelebihan daripada rantai jangkar itu apa? Kita gunakan rantai jangkar. Yang pertama, memberikan kekuatan tarik ya, yang diperlukan untuk menahan kapal dengan aman, terutama pada kapal-kapal yang besar yang punya windage area besar dan kondisi cuaca buruk. Nah, yang kedua, kelebihannya apa? Stabil ya, meningkatkan stabilitas sistem tambat. Jadi lebih kuat, kokoh untuk mengurangi risiko daripada keausan. Ya, rantai jangkar itu lebih aus ya daripada menggunakan tali tambat. Ya. Kemudian tahan akan adanya korosi ya, tahan lama yang mampu menahan kondisi lingkungan. Tentunya biasanya rantai jangkar itu dicat dengan cat jenis anti corrosion. Bagaimana untuk penggunaan kapal-kapal besar? Biasanya kapal tanker atau kapal kargo yang besar membutuhkan dukungan tambahan pada sistem tambat. Ya. Di tengah laut, kita kalau pergi naik perahu klotok ke tengah laut pasti melihat kapal-kapal lagi anchor. Anchor inilah menggunakan namanya sistem tambat. Ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan sistem jangkar. Digunakan sistem untuk menghubungkan jangkar dan kapal. Itu biasanya namanya anchor ya. Kemudian penguatan tali tambat ini bersama dengan tali tambat untuk memperkuat sistem penambatan dan mencegah keausan. Nah, bagaimana cara merawat? Tentunya kita harus rawat, tidak ada kerusakan, tidak ada keausan. Setiap 2,5 tahun atau 2 tahun kapal ngedok dan diperiksa lantainya, diukur diameternya oleh surveyor kelas, biasanya kurang dari 12 mili diminution diameternya, maka dia harus diganti dan selalu harus dibersihkan dari kotoran, garam maupun material-material lain yang bisa menyebabkan korosi. Dan kadang-kadang rantai jangkar itu diberi pelumas ya. Berikanlah pelumas terutama di daerah chain itu ada hosepipe dan ada yang ke arah oarloop dan ke arah chain locker, itu pasti bisa merusak konstruksi yang ada di dalamnya. Pastikan dirumasi dengan baik. Contoh penggunaan yang paling sering ya, ini kita ambil contoh kapal tanker ya dan kapal kargo besar. Juga bisa digunakan di dermaga atau pelabuhan. Ya, kalau pelabuhan anchor, kalau dermaga mooring ya, mooring chain. Kalau di pelabuhan menggunakan ancor chain ya. Dan kalau kita ingin mempunyai referensi yang bagus, gunakan referensi namanya ship mooring system ya, dikarang oleh Holland Sword atau buka di dalam International Maritime Organization 2020 yaitu Mooring Equipment Guideline MEG 4, dan juga bisa kita merefer kepada Morris TW tahun 2017 Marine Equipment and Service, a comprehensive guide sebagai Marine Insight Publication. Jadi kawan-kawanku semua, chain adalah komponen penting dari kapal dan memberikan kekuatan tambahan dan stabilitas, terutama untuk kapal besar dan dalam menghadapi kondisi cuaca yang cukup besar atau menantang. Dengan desain yang kuat, maka kapal akan tahan dan
material yang digunakan akan juga lebih bagus dan tahan lama, membantu memastikan kapal tetap aman dan stabil saat berlabuh ya. Jadi kawan-kawanku semua, kita harus berhati-hati terhadap rantai jangkar, merawatnya dengan bagus, kita cat ya. Kita cat dengan baik, diameternya kita ukur setiap 2 tahun sekali atau 2 tahun setengah. Ya, untuk rantai yang untuk kargo biasanya bentuknya seperti ini, dan untuk rantai yang untuk jangkar biasanya mengandung banyak lumpur ya. Ini bekas-bekasnya lumpur, dan ini adalah kelompok, kalau kita jadikan satu, ancor chain, ada stupling dan lain sebagainya. Itulah kawan-kawan semua, kita belajar tentang rantai jangkar. Semoga ilmu yang singkat ini dan serba dasar bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa melengkapi kapal dengan perlengkapan kapal yang safety, dan kita bisa aman, selamat mengoperasikan kapal. Pemilik kapal bisa secara langgeng, sustainable mengoperasikan kapalnya, bisa mendapatkan revenue, keuntungan untuk bisnis yang langgeng. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.